Dan kita harus pastikan mimpi kita dengan kerja keras kita mau memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik. Beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tergantung pembicaraan. Elkan Bagot bukan Belanda ya. Berita utama sepak bola hari ini. Malaysia digilas 4-0 Vietnam, Timor Leste buat skuad Garuda Muda jatuh bangun. John Hartman siap pecahkan rekor yang tak mampu diwujudkan Shin Tae-yong dengan local pride. Tak seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, perbedaan mencolok dari John Hartman mencuat. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Malaysia digilas 4-0 Vietnam, Timor Leste buat skuad Garuda Muda jatuh bangun. Tepat hari ini, atmosfer sepak bola kelompok usia Asia Tenggara langsung memanas ketika dua laga pembuka grup A ASEAN U17 Championship 2026 bergulir dalam tensi tinggi dan syarat gengsi. Dimulai dari duel klasik Asia Tenggara antara Malaysia menghadapi Vietnam yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal hingga peluit panjang berbunyi di stadion. Kedua tim muda ini benar-benar saling jegal, saling menekan, dan memperlihatkan kualitas permainan cepat khas sepak bola modern usia muda tanpa ada pihak yang benar-benar mau mengalah. Pertandingan berjalan dalam tempo cepat dengan duel lini tengah yang keras, pressing ketat, serta beberapa peluang matang yang tercipta dari kedua sisi namun digagalkan oleh disiplin lini belakang masing-masing tim. Hal ini membuat jalannya laga berlangsung dramatis dan penuh ketegangan hingga akhir. Hasil dari laga ini langsung memberikan gambaran bahwa persaingan di grup ini benar-benar berada pada level tertinggi. Tidak ada tim yang bisa dipandang sebelah mata. Semuanya datang dengan kesiapan dan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Hasil pertandingan tersebut pun langsung menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi tambahan bagi tim lain di grup yang sama, terutama bagi Timnas Indonesia U17. Beberapa jam setelahnya, Indonesia harus menjalani laga pembuka menghadapi Timor Leste dalam pertandingan yang tidak kalah panas. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro dengan dukungan penuh supporter tuan rumah yang memadati tribun sejak sebelum kick-off dimulai. Sejak awal pertandingan sudah diprediksi akan berjalan menarik bukan hanya karena status Indonesia sebagai tuan rumah dan unggulan di atas kertas, tetapi juga karena adanya duel emosional antara dua pelatih yang memiliki hubungan sangat dekat secara profesional, yaitu Kurniawan Dwi Yulianto yang memimpin Garuda Muda, menghadapi sosok mentor sekaligus gurunya dalam dunia kepelatihan, Emral Abus yang kini menukangi Timor Leste. Sebuah pertemuan yang bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi juga pertarungan taktik, pengalaman, serta filosofi sepak bola antara dua generasi pelatih Indonesia yang kini berdiri di kubu berseberangan. Sebelum laga dimulai, Kurniawan sudah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak ingin meremehkan lawan meskipun Indonesia diunggulkan. Ia menilai Timor Leste datang dengan persiapan matang dan materi pemain muda yang berkembang pesat. Pernyataan tersebut terbukti di atas lapangan ketika Timor Leste tampil sangat berani, disiplin, serta mampu membuat skuad Garuda Muda jatuh bangun sepanjang pertandingan. Tekanan demi tekanan diberikan sejak awal, membuat Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk mengembangkan permainan mereka. Lini tengah Indonesia beberapa kali dipaksa kehilangan bola akibat pressing agresif dari pemain Timor Leste. Sementara itu, lini belakang tuan rumah juga beberapa kali dibuat kerepotan oleh serangan balik cepat yang dilancarkan dengan efektif. Situasi ini membuat pertandingan berlangsung sangat hidup, dengan tempo naik turun yang cepat. Setiap peluang yang tercipta disambut sorakan keras dari supporter, namun juga diiringi ketegangan karena lawan menunjukkan perlawanan di luar dugaan. Emral Abus dari pinggir lapangan terlihat sangat aktif memberikan instruksi. Ia terus memotivasi anak asuhnya untuk bermain tanpa rasa takut meskipun menghadapi tekanan dari tuan rumah. Sebelumnya, ia memang telah menegaskan bahwa timnya datang bukan sekadar menjadi pelengkap, tetapi ingin menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Timor Leste. Semangat itu benar-benar tercermin dalam performa timnya yang tampil penuh determinasi. Mereka tidak gentar menghadapi nama besar Indonesia, bahkan beberapa kali mampu memaksa Garuda Muda bertahan lebih dalam untuk meredam serangan. Di sisi lain, Kurniawan terus melakukan penyesuaian taktik. Ia mencoba mencari celah untuk membongkar pertahanan disiplin lawan dengan variasi serangan dari sisi sayap maupun penetrasi melalui tengah. Duel taktik antara kedua pelatih ini menjadi salah satu sorotan utama pertandingan.
Bagaimana seorang murid kini harus menghadapi gurunya dalam situasi kompetitif yang sesungguhnya, dan bagaimana sang guru berusaha membuktikan bahwa pengalaman panjangnya masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan sepak bola modern usia muda. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi hingga menit akhir, memperlihatkan bahwa tidak ada lagi tim yang bisa dianggap lemah di level ini. Semua datang dengan persiapan serius dan mental bertanding yang kuat. Hasil dari 2 laga pembuka ini pun langsung mengirimkan pesan keras kepada seluruh kontestan bahwa grup A benar-benar layak disebut sebagai grup neraka. Setiap pertandingan akan menjadi penentuan, dan setiap kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam perburuan tiket ke babak selanjutnya. Di sisi lain, dari kubu Malaysia, pelatih Muhammad Syukor bin Adan tetap menunjukkan optimisme tinggi setelah menyaksikan laga timnya melawan Vietnam. Ia menilai persiapan selama 3 minggu yang telah dilakukan memberikan fondasi kuat bagi tim muda Harimau Malaya untuk bersaing di turnamen ini. Ia menegaskan bahwa komposisi pemain yang dibawa merupakan yang terbaik dalam kelompok usia mereka. Selain itu, ajang ini menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda untuk berkembang serta menunjukkan kualitas mereka di level regional. Ia juga menyampaikan bahwa target untuk menembus semifinal, bahkan melangkah lebih jauh, tetap realistis dengan melihat potensi yang dimiliki timnya saat ini. Pernyataan ini tentu menambah panas persaingan karena secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Indonesia sebagai tuan rumah. Apalagi, laga berikutnya sudah menanti dengan tensi tinggi ketika Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia dalam pertandingan yang selalu syarat gengsi dan rivalitas panjang. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, tanggal 16 April 2026, di stadion yang sama di Gresik. Pertandingan tersebut dipastikan akan menjadi salah satu laga paling ditunggu karena mempertemukan 2 kekuatan besar Asia Tenggara di level usia muda. Dengan kondisi klasemen yang masih sangat terbuka setelah hasil pertandingan pertama, setiap tim kini menyadari bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Indonesia harus segera melakukan evaluasi setelah menghadapi perlawanan sengit dari Timor Leste. Sementara itu, Malaysia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa solid melawan Vietnam. Vietnam sendiri tetap menjadi ancaman serius setelah memperlihatkan kualitas permainan yang konsisten. Seluruh dinamika ini membuat persaingan di grup A semakin panas, semakin ketat, dan semakin sulit diprediksi. Menjadikan setiap pertandingan ke depan sebagai laga hidup mati yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak melangkah ke fase berikutnya dalam turnamen paling bergengsi untuk kelompok usia muda di kawasan Asia Tenggara ini. John Hartman siap pecahkan rekor yang tak mampu diwujudkan Shin Tae-yong dengan local pride. Memasuki fase persiapan yang semakin krusial, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana John Hartman akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk meramu kekuatan terbaik dari pemain lokal yang ada. Mengingat keterbatasan akses terhadap pemain diaspora yang berkarier di Eropa menjadi tantangan nyata yang tidak bisa dihindari dalam ajang Piala AFF kali ini. Dalam situasi tersebut, pendekatan taktik serta manajemen pemain menjadi faktor penentu yang akan sangat memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Hartman dilaporkan mulai menyusun kerangka permainan yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan karakteristik pemain yang tersedia. Ia tidak hanya berfokus pada satu pola baku, melainkan membuka kemungkinan variasi formasi yang dapat berubah sesuai kebutuhan pertandingan. Hal ini menjadi penting mengingat lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara memiliki gaya bermain yang beragam, mulai dari Vietnam yang dikenal dengan organisasi permainan yang disiplin hingga Thailand yang mengandalkan kreativitas dan kecepatan dalam menyerang. Dalam konteks ini, kemampuan adaptasi akan menjadi kunci utama bagi skuad Garuda untuk dapat bersaing secara konsisten di setiap laga yang dijalani. Di sisi lain, sejumlah nama yang sebelumnya mungkin tidak terlalu mendapat sorotan kini mulai mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengisi peran penting di dalam tim. Pemain-pemain dari kompetisi domestik menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir, baik dari segi teknik individu maupun pemahaman taktik. Hal ini menjadi modal berharga bagi Hartman untuk membangun tim yang solid tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemain yang berkarier di luar negeri. Selain itu, atmosfer kompetisi di dalam negeri yang semakin kompetitif juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pemain. Sehingga ketika dipanggil ke tim nasional mereka sudah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menghadapi tekanan di level internasional. Hartman disebut ingin menciptakan tim yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki karakter mental yang tangguh, terutama dalam menghadapi situasi-situasi krusial seperti pertandingan knockout yang seringkali ditentukan oleh detail kecil. Lebih lanjut, aspek kebugaran fisik menjadi perhatian serius dalam program latihan yang disusun oleh tim pelatih.
Jadwal pertandingan yang padat selama turnamen menuntut setiap pemain berada dalam kondisi prima agar mampu tampil maksimal dari awal hingga akhir kompetisi. Oleh karena itu, program latihan difokuskan pada peningkatan daya tahan serta pemulihan yang efektif setelah pertandingan. Rotasi pemain juga dipersiapkan dengan matang untuk menghindari kelelahan yang dapat berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Dalam turnamen dengan format singkat seperti ini, kedalaman skuad menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Tim yang memiliki banyak opsi pemain berkualitas akan memiliki keuntungan lebih dalam menjaga konsistensi permainan. Tidak hanya itu, dukungan dari supporter juga dipandang sebagai elemen penting yang dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Atmosfer pertandingan di kawasan Asia Tenggara dikenal sangat hidup dengan dukungan fanatik dari masing-masing negara. Kondisi ini bisa menjadi keuntungan sekaligus tantangan tergantung bagaimana tim meresponsnya. Herdman disebut ingin membangun koneksi yang kuat antara tim dan supporter, menciptakan rasa kebersamaan yang mampu mendorong motivasi pemain untuk tampil lebih baik. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan bahwa tim nasional bukan hanya milik pemain dan pelatih, tetapi juga milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap perjuangan di lapangan harus mencerminkan semangat kolektif tersebut. Sementara itu, pengamat sepak bola nasional juga mulai memberikan analisis mendalam mengenai peluang Indonesia dalam turnamen ini. Mereka menilai bahwa meskipun tanpa kehadiran pemain diaspora, skuad Garuda tetap memiliki potensi untuk melangkah jauh jika mampu menjaga konsistensi permainan. Pengalaman dari edisi-edisi sebelumnya menjadi pelajaran berharga yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Salah satu aspek yang sering disorot adalah kemampuan tim dalam menjaga fokus di momen-momen penting, terutama ketika menghadapi tekanan tinggi di babak semifinal dan final. Jika faktor ini dapat diatasi dengan baik, maka peluang untuk meraih hasil maksimal akan semakin terbuka. Di tengah berbagai persiapan yang dilakukan, ekspektasi publik terus meningkat seiring dengan munculnya optimisme baru di bawah kepemimpinan Herdman. Harapan untuk mengakhiri penantian panjang tanpa gelar menjadi motivasi tambahan bagi seluruh elemen tim. Meskipun tekanan tersebut tidak mudah, Herdman diyakini memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelola situasi tersebut dengan baik. Ia diharapkan mampu membawa pendekatan yang lebih modern dalam pengelolaan tim, baik dari segi strategi maupun psikologi pemain, sehingga tim dapat tampil lebih percaya diri dan tidak terbebani oleh ekspektasi yang ada. Dengan segala dinamika yang berkembang, perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 diprediksi akan menjadi salah satu yang paling menarik untuk diikuti. Kombinasi antara pemain lokal yang sedang berkembang, strategi baru yang diterapkan oleh pelatih, serta dukungan penuh dari supporter menciptakan harapan akan terjadinya perubahan signifikan dalam performa tim. Jika semua elemen tersebut dapat berjalan selaras, bukan tidak mungkin skuad Garuda mampu melangkah lebih jauh dari yang pernah dicapai sebelumnya, bahkan membuka peluang untuk menciptakan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sebuah target yang kini tidak lagi sekadar mimpi, melainkan tujuan yang secara perlahan mulai terlihat semakin realistis untuk diwujudkan melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. Melihat perkembangan yang terus berjalan, fokus berikutnya dari John Herdman tidak hanya berhenti pada pembentukan kerangka tim utama, tetapi juga mulai menyentuh aspek detail yang seringkali menjadi pembeda dalam turnamen singkat seperti Piala AFF. Salah satu aspek yang kini mulai diperhatikan secara serius adalah efektivitas situasi bola mati, baik dalam skema menyerang maupun bertahan. Dalam banyak turnamen sebelumnya, gol-gol krusial kerap tercipta dari skenario bola mati, sehingga Herdman disebut ingin memastikan bahwa timnya memiliki variasi eksekusi yang matang dan sulit dibaca lawan. Latihan-latihan khusus mulai difokuskan pada koordinasi pergerakan pemain di kotak penalti, penempatan posisi saat duel udara, hingga kecepatan transisi setelah situasi set piece berakhir. Hal ini menjadi penting karena dalam pertandingan dengan tensi tinggi, peluang dari open play seringkali terbatas, sehingga kemampuan memaksimalkan bola mati bisa menjadi senjata utama untuk meraih kemenangan. Selain itu, pendekatan analisis pertandingan juga mulai mengalami peningkatan signifikan. Tim pelatih memanfaatkan teknologi dan data statistik untuk memetakan kekuatan serta kelemahan lawan secara lebih rinci. Setiap calon lawan dipelajari melalui rekaman pertandingan terbaru dengan fokus pada pola serangan, organisasi pertahanan, serta kebiasaan individu pemain kunci. Dari hasil analisis tersebut, Herdman kemudian merancang strategi yang lebih spesifik untuk setiap pertandingan, bukan sekadar mengandalkan pendekatan umum. Metode ini diharapkan mampu memberikan keunggulan taktis bagi timnas Indonesia, terutama ketika menghadapi tim-tim yang secara pengalaman mungkin lebih unggul. Pendekatan berbasis data ini juga membantu pemain dalam memahami peran mereka secara lebih jelas di lapangan, sehingga eksekusi strategi dapat berjalan lebih efektif. Di sisi psikologis,
pembangunan mental juara menjadi agenda utama yang terus ditekankan. Hartman memahami bahwa salah satu kelemahan yang kerap muncul di masa lalu adalah ketidakmampuan tim dalam mengelola tekanan pada momen-momen penting. Oleh karena itu, sesi-sesi motivasi dan pembinaan mental mulai diperbanyak dengan tujuan membentuk kepercayaan diri yang stabil di dalam diri setiap pemain. Tak seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, perbedaan mencolok dari John Hartman mencuat. Perubahan arah permainan timnas Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah hadirnya pelatih anyar, John Hartman, yang langsung memberikan warna berbeda sejak debutnya di ajang FIFA Series 2026. Meskipun belum berhasil membawa pulang gelar juara, performa yang ditampilkan skuad Garuda dalam turnamen tersebut tetap dinilai sebagai awal yang menjanjikan. Bahkan disebut sebagai debut yang memberikan sinyal positif terhadap masa depan tim nasional. Di balik hasil yang belum sempurna, pendekatan taktik yang diterapkan oleh John Hartman justru menjadi bahan pembicaraan utama, karena dinilai mampu mengecoh banyak pihak dengan pola permainan yang tidak mudah ditebak serta komposisi pemain yang di luar ekspektasi. Perbedaan mencolok ini tidak luput dari perhatian mantan kapten sekaligus legenda timnas Indonesia, Firman Utina, yang secara terbuka mengungkapkan pandangannya mengenai perubahan signifikan dalam strategi permainan. Ia menilai bahwa pendekatan yang digunakan oleh John Hartman sangat berbeda dibandingkan dua pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dalam penjelasannya, Firman menyoroti laga melawan Bulgaria sebagai salah satu pertandingan yang paling menggambarkan arah baru permainan timnas Indonesia. Karena dalam laga tersebut terlihat jelas bagaimana tim mencoba mengukur level permainan mereka di kancah internasional dengan pendekatan taktik yang berbeda. Firman Utina menyampaikan bahwa pertandingan melawan Bulgaria merupakan laga yang sangat menarik dan memberikan gambaran nyata tentang posisi kekuatan timnas Indonesia saat ini. Ia menegaskan bahwa John Hartman menghadirkan peran permainan yang benar-benar berbeda, bahkan mampu membuat pemain, pelatih, hingga pecinta sepak bola tertipu dengan susunan pemain yang ditampilkan di lapangan. Menurutnya, komposisi tersebut bukan hanya sekadar eksperimen, melainkan bagian dari strategi besar untuk menguji fleksibilitas dan pemahaman taktik para pemain. Lebih jauh, Firman mengamati adanya perubahan peran yang cukup drastis pada beberapa pemain kunci. Salah satu yang paling mencolok adalah perubahan posisi Kelvin Verdong, yang biasanya beroperasi sebagai gelandang kiri, namun dalam skema baru justru dimainkan sebagai gelandang tengah. Perubahan ini dinilai bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari upaya pelatih untuk melihat sejauh mana pemain mampu beradaptasi dengan peran baru dan menjalankan instruksi taktik secara maksimal. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pendekatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa rencana permainan atau game plan dapat berjalan sesuai dengan keinginan pelatih dengan melibatkan pemain-pemain yang dianggap mampu menjalankan peran tersebut secara efektif. Dalam pandangannya, John Hartman tidak hanya mencari pemain terbaik secara individu, tetapi juga pemain yang paling sesuai dengan sistem yang ingin dibangun. Selain itu, Firman juga menyoroti absennya sejumlah gelandang serang dalam pertandingan tersebut, yang sempat memunculkan asumsi bahwa timnas Indonesia akan bermain dengan formasi menyerang seperti 3-4-3 atau 3-5-2. Namun kenyataannya, pendekatan yang digunakan justru lebih kompleks dan tidak sepenuhnya mengikuti pola menyerang konvensional, sehingga membuat banyak pihak kesulitan membaca arah permainan tim. Perubahan lain yang menjadi perhatian adalah peran Oromeni, yang dalam pertandingan tersebut tidak lagi sepenuhnya berperan sebagai penyerang utama. Ia terlihat lebih sering turun ke lini tengah untuk membantu membangun serangan, berbeda dengan peran sebelumnya sebagai ujung tombak. Firman menilai bahwa perubahan ini membuka kemungkinan baru dalam pola serangan timnas Indonesia, di mana Ole tidak hanya berfungsi sebagai pencetak gol tetapi juga sebagai kreator peluang. Ia menambahkan bahwa dengan posisi yang lebih fleksibel, Ole Romeni dapat menghindari penjagaan ketat dari pemain lawan, sekaligus memiliki ruang lebih untuk memberikan umpan terobosan maupun menciptakan peluang mencetak gol. Pendekatan ini dinilai sebagai strategi cerdas untuk memaksimalkan potensi pemain dalam situasi pertandingan yang dinamis. Secara keseluruhan, Firman Utina menilai bahwa John Hartman memiliki identitas kepelatihan yang kuat dan tidak berusaha mengikuti pola yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Ia melihat bahwa pelatih asal Inggris tersebut berani mengambil risiko dengan mencoba pendekatan baru yang dalam jangka panjang berpotensi memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Di sisi lain, John Hartman sendiri memastikan bahwa tim nasional Indonesia masih memiliki ruang besar untuk berkembang menjadi lebih baik. Ia menilai bahwa hasil yang diperoleh dalam FIFA Series merupakan bagian dari proses awal yang penting dalam membangun fondasi tim yang solid.
Dalam turnamen tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis, namun harus mengakui keunggulan Bulgaria dalam pertandingan lainnya. Hasil tersebut dinilai sebagai pembelajaran berharga, terutama dalam memperbaiki aspek penyelesaian akhir yang masih menjadi kelemahan utama tim. Meskipun demikian, secara keseluruhan performa yang ditampilkan para pemain menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk bersaing di level yang lebih tinggi. John Hartman juga memberikan apresiasi besar kepada para supporter yang hadir di stadion yang menurutnya menjadi sumber energi tambahan bagi tim. Ia menyampaikan bahwa tim akan terus berjuang untuk para pendukung, serta berkomitmen memberikan seluruh kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan yang dijalani. Ia menegaskan bahwa tim nasional akan terus belajar dan berkembang, dengan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas. Menurutnya, dukungan supporter menjadi kekuatan utama yang mendorong tim untuk terus bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam pernyataannya, John Hartman juga menegaskan bahwa gairah yang dimiliki oleh supporter merupakan bagian dari semangat tim, dan misi yang diemban oleh para pendukung adalah misi bersama yang harus diperjuangkan secara kolektif. Ia menambahkan bahwa timnas Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030 dan seluruh elemen tim harus bersatu untuk mewujudkan ambisi tersebut. Ia juga menekankan bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah karena tim akan menghadapi berbagai dinamika, termasuk pasang surut performa yang tidak bisa dihindari. Namun, ia memastikan bahwa timnas Indonesia akan terus berjuang sebagai satu keluarga besar dengan semangat kebersamaan sebagai kekuatan utama. Kehadiran John Hartman di kursi pelatih membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia, terutama setelah periode sebelumnya yang diwarnai berbagai dinamika. Respon positif dari publik menjadi indikasi bahwa perubahan yang terjadi mulai diterima, meskipun masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, perbedaan pendekatan antara John Hartman dengan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert menjadi titik penting dalam evolusi permainan timnas Indonesia. Jika mampu dimaksimalkan dengan baik, perubahan ini berpotensi membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang untuk bersaing di kancah internasional dengan identitas permainan yang lebih matang dan terstruktur. Dengan fondasi pendekatan yang mulai terbentuk, arah pembangunan timnas Indonesia di bawah kendali John Hartman kini memasuki fase yang jauh lebih krusial, yakni konsistensi dalam implementasi strategi serta kedalaman pemahaman taktik di antara para pemain. Dalam konteks ini, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menemukan skema permainan yang tepat, melainkan memastikan seluruh elemen tim mampu menjalankan filosofi tersebut secara berulang dan stabil di berbagai situasi pertandingan. Hal ini menjadi penting karena sepak bola modern tidak hanya menuntut kreativitas dalam merancang strategi, tetapi juga kedisiplinan dalam mengeksekusi setiap detail permainan, mulai dari transisi bertahan ke menyerang, organisasi lini tengah, hingga efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Jika melihat pola yang mulai dibangun, Hartman tampaknya ingin menciptakan tim yang fleksibel, mampu berubah bentuk sesuai kebutuhan pertandingan tanpa kehilangan identitas utama, sebuah pendekatan yang selama ini jarang terlihat secara konsisten di timnas Indonesia. Di sisi lain, dinamika internal tim juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan jangka panjang. Pergantian pelatih seringkali membawa perubahan suasana di ruang ganti, baik dari segi komunikasi, pendekatan psikologis, maupun hubungan antara pemain dan staf kepelatihan. Dalam hal ini, Hartman terlihat berusaha membangun kedekatan emosional dengan para pemain, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab kolektif yang kuat. Ia tidak hanya menuntut performa di lapangan, tetapi juga komitmen penuh terhadap proses yang sedang dijalani. Pendekatan ini berpotensi menciptakan atmosfer yang lebih solid, di mana setiap pemain merasa memiliki peran penting dalam tim, terlepas dari status sebagai pemain inti maupun pelapis. Jika kondisi ini terus terjaga, maka timnas Indonesia tidak hanya akan memiliki kualitas teknis yang meningkat, tetapi juga mentalitas yang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan. Selain itu, aspek regenerasi pemain juga menjadi perhatian utama dalam proyek jangka panjang ini. Dengan banyaknya talenta muda yang mulai bermunculan, Hartman dihadapkan pada tugas untuk menyeimbangkan antara pengalaman dan potensi. Ia perlu memastikan bahwa pemain muda mendapatkan kesempatan berkembang tanpa mengorbankan stabilitas tim, sementara pemain senior tetap mampu memberikan kontribusi maksimal sebagai pemimpin di lapangan. Proses ini tentu membutuhkan manajemen yang cermat, karena kesalahan dalam menentukan komposisi dapat berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Namun jika berhasil, Indonesia akan memiliki skuad yang tidak hanya kompetitif untuk saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.
Dalam perspektif yang lebih luas, perubahan yang dibawa oleh John Herdman juga mencerminkan upaya transformasi sepak bola Indonesia menuju standar yang lebih modern. Pendekatan berbasis analisis, fleksibilitas taktik, serta penekanan pada detail permainan menunjukkan bahwa tim nasional mulai bergerak ke arah yang lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini menjadi sinyal positif, terutama jika didukung oleh sistem pembinaan yang sejalan di level usia muda hingga senior. Kesinambungan antara filosofi permainan di semua level akan menjadi kunci dalam menciptakan identitas sepak bola nasional yang kuat dan konsisten. Namun demikian, perjalanan ini tentu tidak akan berjalan tanpa hambatan. Tekanan dari publik, ekspektasi tinggi, serta tuntutan hasil instan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih dan pemain. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk tetap fokus pada proses menjadi sangat penting. Herdman harus mampu menjaga keseimbangan antara memenuhi ekspektasi jangka pendek dan membangun fondasi jangka panjang. Keputusan-keputusan strategis yang diambil, termasuk dalam pemilihan pemain dan penerapan taktik, akan terus menjadi sorotan dan diuji dalam setiap pertandingan. Seiring berjalannya waktu, evaluasi terhadap performa tim akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Setiap laga, baik kemenangan maupun kekalahan, harus dijadikan bahan pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kelebihan. Dalam hal ini, peran staf kepelatihan menjadi sangat vital, terutama dalam menganalisis data pertandingan dan memberikan masukan yang tepat kepada para pemain. Dengan pendekatan yang tepat, setiap pengalaman di lapangan dapat diubah menjadi langkah maju menuju peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Pada akhirnya, apa yang sedang dibangun oleh John Herdman bukan hanya sekadar perubahan taktik, melainkan transformasi menyeluruh dalam cara timnas Indonesia bermain dan berpikir. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, maka bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil sebagai tim yang lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih kompetitif di level internasional. Harapan besar kini bertumpu pada konsistensi, kerja keras, serta kemampuan seluruh elemen tim untuk tetap bersatu dalam menghadapi setiap tantangan yang ada di depan. Lebih jauh lagi, arah perkembangan yang tengah dibangun ini juga menuntut adanya sinkronisasi yang kuat antara tim nasional dengan kompetisi domestik. Karena pada akhirnya kualitas liga dalam negeri akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan pemain ketika dipanggil memperkuat negara. Dalam konteks ini, kehadiran pemain-pemain yang berkarier di luar negeri memang memberikan dimensi tambahan, terutama dari segi pengalaman dan pemahaman terhadap tempo permainan yang lebih tinggi, namun keberadaan pemain lokal tetap menjadi fondasi utama yang tidak bisa diabaikan. John Herdman tampaknya memahami hal ini dengan cukup baik, sehingga ia tidak hanya fokus pada nama besar atau reputasi pemain, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam menjalankan sistem yang diinginkan. Pendekatan ini membuka peluang yang lebih luas bagi pemain-pemain domestik untuk bersaing secara sehat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas secara merata di seluruh lini. Di sisi lain, adaptasi terhadap berbagai gaya bermain lawan juga menjadi aspek yang terus diasah dalam proses ini. Menghadapi tim dengan karakter berbeda, baik dari Asia maupun luar kawasan, membutuhkan kesiapan taktik yang matang serta kemampuan membaca permainan secara cepat. Dalam beberapa pertandingan awal, terlihat bahwa timnas Indonesia mulai mencoba berbagai variasi pendekatan, mulai dari permainan cepat dengan transisi langsung hingga penguasaan bola yang lebih sabar. Fleksibilitas ini menjadi modal penting karena dalam turnamen besar, kemampuan untuk beradaptasi seringkali menjadi penentu hasil akhir. Jika pemain mampu memahami berbagai skenario permainan dan mengeksekusinya dengan baik, maka peluang untuk bersaing di level yang lebih tinggi akan semakin terbuka. Selain aspek teknis, faktor kebugaran dan manajemen fisik juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Jadwal pertandingan yang padat, terutama ketika memasuki periode turnamen, menuntut kesiapan fisik yang optimal dari setiap pemain. Dalam hal ini, rotasi pemain menjadi strategi yang harus dimanfaatkan secara maksimal, agar performa tim tetap stabil tanpa mengalami penurunan signifikan. Herdman dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara mempertahankan komposisi terbaik dan memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk tampil. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada hasil pertandingan, tetapi juga pada dinamika tim secara keseluruhan. Tidak kalah penting, aspek mental juga menjadi bagian yang terus dibangun dalam perjalanan ini. Tekanan dari luar, baik dari media maupun supporter, seringkali menjadi ujian tersendiri bagi para pemain. Oleh karena itu, kemampuan untuk tetap fokus dan menjaga kepercayaan diri menjadi hal yang krusial. Dalam beberapa kesempatan, terlihat bahwa Herdman berusaha menanamkan mentalitas pantang menyerah serta rasa percaya diri yang tinggi kepada para pemainnya. Ia ingin memastikan bahwa setiap individu di dalam tim memiliki keyakinan untuk bersaing, bahkan ketika menghadapi lawan yang secara kualitas berada di atas. Seiring dengan berjalannya waktu, ekspektasi terhadap timnas Indonesia tentu akan semakin meningkat.
Publik tidak hanya ingin melihat permainan yang menarik, tetapi juga hasil yang konkret dalam bentuk kemenangan dan prestasi. Dalam situasi seperti ini, konsistensi menjadi kunci utama. Tim tidak boleh hanya tampil baik dalam 1 atau 2 pertandingan, tetapi harus mampu menjaga performa di level yang sama dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah, namun menjadi bagian penting dari proses menuju tim yang benar-benar kompetitif. Pada tahap ini, peran kepemimpinan di dalam tim juga menjadi sangat vital. Kehadiran pemain-pemain senior yang mampu menjadi panutan akan membantu menjaga stabilitas, terutama dalam situasi sulit. Mereka tidak hanya berperan di dalam lapangan, tetapi juga di luar pertandingan dalam menjaga semangat dan kebersamaan tim. Kombinasi antara pengalaman dan energi pemain muda diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang ideal, sehingga tim memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah goyah. Jika semua elemen ini dapat berjalan selaras, maka apa yang sedang dibangun saat ini berpotensi menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional. Perubahan yang awalnya terlihat sebagai eksperimen perlahan dapat berkembang menjadi identitas yang solid dan dikenali. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada prestasi tim nasional, tetapi juga pada perkembangan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Sebuah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak, namun memiliki potensi besar untuk membawa perubahan yang signifikan. Dalam kelanjutan proses yang semakin kompleks ini, perhatian terhadap detail kecil dalam permainan mulai menjadi pembeda utama antara tim yang sekadar berkembang dan tim yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi. John Hartman tampaknya mulai menekankan pentingnya disiplin posisi, kecepatan pengambilan keputusan, serta efektivitas dalam setiap sentuhan bola. Karena dalam pertandingan dengan intensitas tinggi, kesalahan sekecil apapun dapat berujung pada konsekuensi besar. Oleh sebab itu, setiap sesi latihan tidak lagi hanya berfokus pada penguatan fisik atau teknik dasar, tetapi juga pada simulasi situasi pertandingan yang realistis, di mana pemain dituntut untuk berpikir cepat dan bertindak tepat dalam tekanan. Pendekatan ini secara perlahan membentuk pola pikir baru di dalam tim, bahwa sepak bola modern adalah kombinasi antara kecerdasan, kecepatan, dan ketepatan eksekusi. Lebih dari itu, komunikasi antar pemain di atas lapangan juga mulai mengalami peningkatan yang signifikan.